Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini Selasa 4 Maret 2025, kalian kembali bertemu dengan Pak Aris dalam serial pembelajaran daring kelas 6B Igusti Ngurah Rai. Yang mana pada video kali ini Pak Aris akan mengulas materi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang bersumber dari LKS yang kalian miliki. Namun sebelum kita memulainya, marilah kita buka pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan kalian buka LKS IPAS kalian pada halaman 75 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar daring IPAS hari ini kita mulai. Anak-anakku semuanya, pokok bahasan dari video pembelajaran IPAS kali ini adalah bumi kita tengah terancam bahaya. Dengan belajar materi ini, kalian nanti diharapkan akan mengetahui serta memahami pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta mampu menjelaskan permasalahan apa saja yang sering kita temukan di lingkungan sebagai akibat kegiatan atau aktivitas manusia, serta dapat menemukan langkah-langkah atau upaya-upaya yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan tersebut. Anak-anakku tahu tidak berapa usia bumi kita saat ini? Menurut para ahli arkeologi, usia bumi kita diperkirakan sekitar 4,24 miliar tahun. Wow, berarti bumi kita sudah sangat tua, bukan? Manusia saja yang usianya 60 tahun ke atas sudah mengalami berbagai macam perubahan, mulai dari kulit wajah yang berkeriput, kemudian penglihatan yang mulai kabur, atau juga menurunnya fungsi organ-organ tubuh. Apalagi bumi kita. Tentunya dengan belajar dari video ini, Pak Aris berharap muncul kesadaran kalian, tanggung jawab kalian untuk memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Pada halaman 76, kegiatan belajar hari ini dibuka dengan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Perlu diketahui anak-anakku, berdasarkan sifatnya, aktivitas manusia dibedakan menjadi dua, yaitu aktivitas yang bersifat positif dan aktivitas yang bersifat negatif. Adapun aktivitas yang bersifat positif atau baik, contohnya adalah yang pertama, kebiasaan melestarikan lingkungan dengan bercocok tanam atau melakukan penghijauan atau yang disebut dengan reboisasi. Tahukah kalian anak-anak bahwa sebatang pohon yang ada di sekitar rumahmu itu sebenarnya menjamin ketersediaan udara bersih bagi 100 orang yang tinggal di sekitarnya. Berarti peran pohon atau tumbuhan penting, bukan? Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Peribahasa mengatakan bahwa bersih itu sehat. Hadis Nabi juga mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman, an-nadhafatu minal iman. Dengan demikian, perlu kiranya kalian bersama-sama dengan orang-orang yang kalian cintai untuk membiasakan hidup bersih yang dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memanfaatkan energi alternatif untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Apa itu energi alternatif? Di bab sebelumnya kita sudah membahasnya, bukan?
ada sumber energi matahari, energi angin maupun air yang dibuat pembangkit listrik. Contoh-contoh itu merupakan sumber energi alternatif yang bisa kita pakai. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari di jalan-jalan kita sudah sering menemukan adanya kendaraan listrik, baik itu sepeda listrik maupun motor listrik. Penggunaan alat transportasi bertenaga listrik itu merupakan upaya kita untuk menggunakan energi alternatif sebagai pengganti energi fosil. Energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara ternyata mempunyai dampak negatif yang luar biasa yang bisa merusak kelangsungan maupun kelestarian lingkungan anak-anakku. Bukankah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil akan menghasilkan asap yang bisa mencemari lingkungan di sekitar kita? Oleh karena itu, penggunaan sumber energi alternatif sangat dianjurkan agar kelangsungan hidup kita di bumi ini bisa lebih terjamin. Yang keempat, yaitu upaya pelestarian flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan langka. Indonesia mempunyai banyak sekali flora fauna yang menjadi identitas negeri ini. Lihatlah komodo. Komodo adalah salah satu reptil purba yang hanya ditemukan di Indonesia. Ada gajah Sumatera, badak berjula 1. Hewan-hewan itu kalau kita tidak lestarikan, pastikan akan bernasib sama dengan binatang-binatang lain atau tumbuhan lain yang sekarang ini sudah punah atau tinggal nama. Oleh karena itu negara kemudian membuka atau menetapkan adanya taman nasional, adanya Suaka Marga Satwa, adanya cagar alam agar pelestarian hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia benar-benar dapat diwujudkan. Berikutnya adalah aktivitas manusia yang bersifat negatif atau buruk yang berpengaruh pada lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, kebiasaan buruk membuang limbah atau sampah di sembarang tempat. Nah, ini sering kita lihat bukan? Di mana-mana orang habis makan kue, jajan dan lain sebagainya, bungkusnya tidak dibuang di tempat sampah, tapi dibuang begitu saja di tempat-tempat di sekitarnya. Tentunya kalau kebiasaan itu sering dilakukan, lingkungan akan menjadi kotor. Kotornya lingkungan pasti akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, sampah-sampah yang dibuang itu juga bisa menimbulkan adanya pencemaran. Mulai dari pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu kita lakukan tindakan pencegahan lewat sosialisasi dengan misalnya membuat pamflet-pamflet bertuliskan buanglah sampah pada tempatnya, mari ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Insya Allah itu bisa mengingatkan orang supaya tidak sembarangan membuang sampah atau limbah. Selanjutnya kita juga bisa melihat contoh daripada aktivitas manusia yang bersifat negatif, yaitu menangkap ikan menggunakan pukat harimau atau bahan peledak. Di sini pukat harimau itu merupakan jaring yang lubangnya sangat kecil, sehingga kalau dipakai jenis jaring ini tidak hanya ikan besar yang akan tertangkap, ikan kecil pun juga akan tertangkap. Kalau ikan kecil yang merupakan bibit-bibit ikan di sungai, di laut habis, tentunya yang rugi manusia sendiri. Karena apa? Ikan akan semakin sulit untuk didapatkan. Demikian pula dengan menggunakan bondet atau bahan peledak untuk menangkap ikan. Di beberapa daerah, nelayan yang menggunakan ini ditangkap polisi loh. Karena apa? Sekali mereka menggunakan bondet, apalagi di laut, bisa mengakibatkan terumbu karang yang ada di lokasi tersebut menjadi rusak. Padahal terumbu karang merupakan rumah bagi para ikan. Kemudian penggunaan plastik secara berlebihan. Anak-anak,
Jangan remehkan loh ya sampah plastik. Kenapa sekarang ini berbagai minimarket membuat kebijakan selalu menawarkan pada konsumennya ketika datang berbelanja ke minimarket menggunakan kresek atau tidak. Itu tujuannya untuk meminimalisir penggunaan plastik yang akhirnya berujung pada semakin banyaknya sampah plastik di sekitar kita. Saran Pak Aris, ini Pak Aris juga lakukan loh. Kalau kalian belanja ke minimarket, ada baiknya kalian sudah membawa wadah atau tas plastik atau kresek sendiri dari rumah. Agar apa? Kita belanja ke sana, pulang tidak hanya membawa barang belanjaan saja, tapi juga tidak membawa sampah kresek. Ingat, bahan plastik sangat sulit untuk diuraikan di alam. Oleh karena itu, dengan kesadaran yang kita miliki, ya, insya Allah ke depannya lingkungan di sekitar kita akan terjaga kebersihannya dan kenyamanannya. Demikian video pembelajaran kali ini. Ada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu kerjakan halaman 83 sampai dengan halaman 84 untuk dikumpulkan pada pertemuan IPAS yang akan datang. Demikian materi yang Pak Aris sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.